Langkah mediasi yang diusulkan Faisal Assegaf ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Roy Suryo. Laporan Jokowi katanya di Polda Metro Jaya adalah kasus pidana, sehingga pihak Roy ingin Jokowi turut hadir di pengadilan. Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo di studio. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Cindy. Lalu juga ada Ketum Jokowi Mania Andi Azwan dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting dari Zoom. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Sore. Oke, sore. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, tadi kalau mendengar pertanyaan Bang Husnudin berarti fix tutup pintu mediasi? Ya, jadi artinya kan ada itikat baik ya dari beberapa pihak. Kemudian kami kan selalu konsultasi dengan kuasa hukum. Jadi artinya ya kita ikuti saja apa yang kemudian nanti bisa dipersatukan idenya. Jadi kan kuasa hukum kan bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan, dan juga mungkin berjalan kasus ini. Tapi kalau dari Anda sendiri pengennya mediasi atau enggak? Enggak apa-apa, saya sih manut aja ya selaku klien. Kita kan tunggu, kan niat baik itu kita hormati ya. Kemarin juga secara khusus habis pertemuan di Komisi Percepatan itu, Prof. Jimli juga mengundang kami untuk kemudian kita diskusi dan niatnya bagus. Jadi menurut saya niat dari apakah itu Prof. Jimli, Pak Faisal, niat juga Mas Husnudin, semua baik. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama terbaik apa. Tapi memang kami menginginkan Jokowi itu hadir di persidangan gitu. Atau Jokowi mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah kalau mediasi itu Jokowi gak hadir, itu kan juga bisa juga dia hadir gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih ngikutin aja. Saya kan melihat mana yang terbaik untuk kasus ini semua. Oke, tapi kalau misalnya mediasi maunya kayak gimana? Ya, saya sih nggak ngerti ya maunya kayak gimana. Kan dari kami itu sebenarnya kasus ini sudah close. Close apa? Karena udah terbit bukunya. Buku Jokowi White Paper kan udah terbit. Hasilnya juga udah jelas, sudah kita paparkan 99,9%. Ya, ya sudah clear aja dan biarkan itu kemudian masyarakat yang menilai. Biarkan itu kemudian ya publik yang juga menilai. Kalau dari sini masih ngotot terus mempidanakan, ya udah kita hadapi. Tapi kalau dari sini niat mau mediasi, ya udah nanti kita lihat gimana. Nah, kalau dari Bang Andi berarti membuka pintu mediasi itu atau mendorong udah pidana aja? Jadi sebetulnya Cindy, dari awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka pintunya, terbuka untuk bisa bermediasi itu. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Ada itu. Ini selesai itu barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Ya kalau kita melihat apa yang diadukan oleh Pak Jokowi kan langsung Pak Jokowi sendiri yang mengadukan untuk masalah tindakan fitnah tersebut terhadap ijazah beliau. Ya, jadi pada dasarnya ya apa yang dilakukan itu kalau kita melihat ya dimediasi oleh Pak Jimli Sidiki silakan saja, tapi semuanya juga tergantung dari Pak Jokowi untuk itu. Tapi berarti bakal hadir langsung nggak Pak Jokowi juga di mediasi? Kenapa? Pak Jokowinya bakal berkenan hadir juga nggak? Dari Anda akan mendorong Pak Jokowi hadir nggak kalau ada mediasi? Kan kita melihat begini Cindy ya, masalah itu kan tergantung dari Pak Jokowi kan, ya untuk itu. Dia tidak akan meminta ataupun mendorong-dorong itu, tidak. Pasti ada pertimbangan dari beliau untuk itu. Beliau juga seorang negarawan untuk itu. Tapi kalau kita melihat, Mbak Cindy ya, Husnudin kan mengatakan sangat resisten itu kelihatannya begitu. Jadi agak berbeda nih apa yang dikatakan Mas Roy di sini gitu loh ya. Ini luar biasa. Enggak sama kita. Ya. Artinya sih ya kalau kita sih apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi. Ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi menurut saya Cindy. Oke, kalau gitu saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, apakah sebenarnya mediasi ini bisa jadi jalan keluar ketika tahapannya sudah penyidikan, sudah ada tersangka? Ya, kalau kita melihat konteks Perkap Kapolri 6 2019, tentu mediasi itu menjadi jalur yang harus mempunyai syarat formil dan syarat material. Pertama, yang paling penting adalah syarat formilnya, bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini dengan cara perdamaian. Jadi kalau dikatakan perdamaian dalam pidana itu ada. Bahkan sekarang di Undang-Undang KUHP baru kita yang baru kemarin disahkan di pasal 83, itu sudah dinyatakan
namanya restoratif justice ya. Jadi boleh dilakukan itu. Cuma pertanyaannya inisiatif itu dari pihak. Nah ini saya bingung kenapa inisiatif itu dari tim reformasi. Nah apakah tim reformasi ini sudah mendapatkan legitimasi dari pihak Jokowinya? Nah tadi Pak Roy bilang, oh kami belum setuju. Nah berarti kan inisiatif ini muncul secara natural atau memang ada bisikan yang menyampaikan kepada tim reformasi tolong dibantu untuk menyelesaikan untuk mediasi. Nah, kalau sampai ada bisikan berarti Pak Roy ini kelihatannya sudah kupingnya dan naik sebelah ini udah merasa oke kita yang benar begitu gitu ya Pak Roy. Kira-kira Senyum-senyum ya. Tapi Prof Jamil ketika Pak Roy-nya sekarang agak lebih tenang ini. Saya juga karena ini kan kepentingan publik sebenarnya. Biasanya mediasi seperti itu terkait dengan ada nilai kerugian di antara para pihak, tindak pidana yang menyangkut tentang harta benda. Tetapi kalau tindak pidana yang menyangkut tentang kepentingan publik, yang mau mediasi Pak Roy-nya atau publiknya. Nah, kalau terkait dengan publik, maka sulit kiranya untuk bisa dilakukan mediasi begitu. Nah tapi di mediasi ini berarti biar ya jadi jalan tengah harus ijazah yang ditunjukkan sekalian apa enggak sih Prof? Nah itu. Ya, tentu kalau mediasi itu kita nggak mempermasalahkan tindak pidananya, bukti-buktinya. Nah, jadi yang dipentingkan adalah kedua belah pihak menyelesaikan dengan secara damai dan tidak akan melakukan penuntutan lagi. Cuma permasalahan itu kepentingan Pak Rosuryo dan teman-teman atau kepentingan publik yang lebih besar. Kalau itu kepentingan publik yang lebih besar, tentu kalau Pak Suryo sendiri yang mau melakukan mediasi, nanti Pak Suryo diserang balik ini sama publik loh. Nah, Kamu itu. perjuangan selama ini berarti untuk mementingkan kepentingan kamu pribadi, bukan kepentingan membukti kebenaran material yang benar-benar yang diperjuangkan oleh masyarakat ingin ditunjukkan. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin Pak Roy ini sehingga agak berat ini muncul untuk jalur mediasi seperti ini, walaupun kita anggap ini pejuanglah untuk membuktikan kebenaran fakta. Dan nanti kalau sebenarnya ada bukti yang menunjukkan otentisitas daripada ijazah tersebut, saya yakin bisa dibuktikan itu lebih baik lagi begitu. Jadi masyarakat juga nggak tertutup, nggak case close tapi nggak jelas, case close tapi nggak jelas ini. Oke, bentar, Prof. Benar ada atau enggak? Nah itu yang kita khawatirkan begitu. Nah tadi kan juga sempat disinggung soal legitimasi dari usulan itu kok munculnya dari reformasi Polri. Betul. Nah Anda Nah, membuat ini percaya diri? Gini. Jadi artinya adalah kami meneliti itu kan atas juga dasar publik ya. Jadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008, kemarin juga pada sidang KIP, Komisi Pemberantasan Pusat juga itu atas berkat dorongan publik kan terungkap beberapa fakta. Maka saya juga menyerahkan benar Prof. Jadi artinya saya bukan orang yang bisa memutuskan sendiri soal apa ini. Makanya kita dengarkan juga saran dari kuasa hukum, kita dengarkan juga saran yang sangat bagus dari Prof. Jimli atau dari Prof. Mahfud atau dari siapa saja dari masyarakat dan nanti akan kita lihat. Karena saya sih tetap pada statement bahwa apa yang kami teliti itu adalah sudah sah dan benar ya 99,9% bahkan sudah terbit bukunya. Jadi artinya sebenarnya sudah selesai, sudah terbit kok bukunya. Kalau mau ilmiah jawab dengan ilmiah, buku jawab dengan buku. Nah ini juga berhubungan sama gelar perkara khusus yang diajukan. Ya, Ini kan betul. juga udah pernah sebelumnya. Yang pernah itu gelar perkara khusus ketika kasusnya di penyelidikan di Bareskrim. Nah terus ada harapan berbeda ketika ini diajukan Ya, di karena Polda. kan dalam perkara khusus di Polda ini kan Polda kemudian meningkatkan status penyidikan, kemudian menjadi tersangka. Nah, kemudian kan dia hanya mendengarkan ahli-ahli dari dia sendiri. Ahli yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Ya, itu hanya membaca undang-undang ITE kemudian merumuskan sendiri dengan pikirannya sendiri mengartikan pasal 32, 35. Ya, ahli yang kami hadirkan adalah ahli yang ikut merancang undang-undang ITE dari sisi pemerintah. Saya dulu juga membuat undang-undang ITE itu, tapi kan saya nggak jadi ahli di situ. Nah, disitulah Mbak Cindy dan juga pemirsa Kompas, kita minta gelar perkara khusus agar masyarakat juga bisa menilai. Oh, kayak dari situ nanti masyarakat juga bisa melihat ini perlu nggak adanya mediasi atau enggak. Sekali lagi saya mengikuti semua masukan masyarakat termasuk Prof. Jamin Ginting, termasuk juga ahli-ahli yang kita hadirkan. Nanti mediasi ini akan go or not to go. Nah kalau Bang Andi gimana? Minta gelar perkara khusus, kemudian juga mengajukan ahli-ahli yang meringankan. Kalau dari Anda memandangnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda.
Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, Andi Azwan, dan Prof. Jamin Ginting. Sekarang saya ke Bang Andi. Bang Andi, kalau tadi kan kata kuasa hukumnya Bang Roy Suryo kayaknya mau tutup pintu nih, kata Bang Husainuddin. Kalau Anda melihatnya penolakan ini sebenarnya bentuk ada celah hukum yang belum beres atau kenapa? Ya, kalau saya lihat bahwasanya ini kayaknya di mereka ini ada terbelah itu. Oh, Untuk enggak. masalah ini ya. Mengenai katakanlah untuk mediasi seperti itu. Tapi kalau saya melihat sih kalau kita sih ya fine-fine saja ya. Untuk maju di pengadilan it's okay gitu. Kalau untuk meminta adanya yang namanya mediasi, ya posisi kita ini kan posisi yang katakanlah yang posisi defend lah ya seperti itu. Nah, silakan saja, tapi yang menentukan itu adalah nanti Pak Jokowi sendiri, tidak yang lain-lain untuk itu. Tapi yang jelas kita mempersiapkan itu. Cuma saya agak meragukan ini dengan adanya meminta gelar perkara lagi gitu. Apakah ini buying time dari Bung Roy Suryo ini gitu loh. Bang Andi ini juga. Apanya apa ya? Bang Andi ini juga kan mereka mau dari kubunya Bang Roy Suryo ini mau menambahkan mengajukan ahli-ahli yang katanya meringankan. Nah kalau kayak gitu Anda melihat artinya harapan Anda agar Bung Roy Suryo ini ditahan makin jauh dong? Nggak juga. Nggak juga? Ini kan masalah penahanan itu kan subjektif penyidik, ya kan? Karena ini kan mereka ini bebas untuk ditahan dengan undang-undang RT itu kan ada saksi ahli yang meringankan, yang seperti garansi lah untuk itu, ya. Dan juga ada saksi-saksi ahlinya kan belum ada juga yang diperiksa, kan seperti itu. Kalau misalnya katakanlah itu diperlukan secara subjektif oleh penyidik ya pasti akan ditahan untuk itu. Misalnya Dari dulu misalnya cuma tahan. kegaduhan lagi, ya kan? Bisa saja gitu loh. Terjadi kegaduhan-kegaduhan ya itu pasti akan ditahan. Karena ada 3 komponen itu, ya kan? Tidak menghilangkan alat bukti, kemudian tidak mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri, kan seperti itu. Yang jelas apa yang diajukan oleh Bung Roy dan kawan-kawannya itu mengenai mediasi itu ya itu satu langkah bagus juga menurut saya ya. Tapi kan tidak menghilangkan juga dari status tersangka itu. Nah nah itu Mas Roy, tapi Anda menambahkan ahli untuk meringankan Anda, ini Anda mau memperlambat atau menghindari penahanan? Itu adalah sebuah konsekuensi dari yang di sana ngajukan ahli-ahli yang nggak ahli itu. Kenapa ahli-ahli yang nggak ahli? Ya jelas betul banyak sekali statement dari Prof Mahfud, dari Prof Jimli sendiri, dari misalnya Prof Kamarudin Dayat, dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji, Pak Ugroseno, bahwa pasal 32 dan 35 itu kan sangat tidak tepat. Katanya barangnya analog ya. Kemudian kok dipakai pasalnya yang pasal digital, pasal elektronik. Nah dari situ kan sudah jelas amburadul keterangan dari ahli mereka. Itulah makanya kami hadirkan ahli ITE yang mengahli betul di dalam pembuatan undang-undang ITE, ahli teknologi yang menguasai dari analog, itu profesor tuh, sampai dengan digital. Jadi dia bisa menguji barang yang analog dengan digital. Tapi berarti Anda merasa saksi atau ahli dari penyidik memberatkan atau merugikan Anda? Iya pasti. Pasti ahli yang dipilih kan ahli langganan yang cuman bisanya berahli di depan BAP itu aja. Dan orangnya juga itu aja kok gitu. Orangnya juga berkali-kali kita juga lihat kan banyak gagal itu juga gitu. Artinya kan ini Pak Andi Azwan ketawa ini kan dari dulu kan memang kelompoknya Andi Azwan ini kan hanya bisanya bilang ditahan itu rompi orange mana gitu loh. Oke, kita dengerin Bang Andi. Iya. Kecap itu bisa jadi nomor 1 walaupun kecap itu busuk. Nah ini kalau kecap dari sana tuh busuk banget semuanya ya. Kecap yang sudah basi lah gitu. Ahli-ahlinya kayak gitu. Nah kalau dari Bang Andi gimana? Mereka masih mengajukan ahli-ahli loh. Iyalah ahli beneran. Bukan ahli-ahlian. Oke, dengerin dulu Bang Andi. Silakan. Kemarin ada ahli juga tuh di RB itu. Cerita itu sangat menarik karena oke lah, he is a good salesman untuk itu ya. Tapi kalau kita lihat ahli yang disampaikan ya sampai 20 ahli itu bukan main-main gitu. Artinya memang kuantitas tidak menentukan keahlian. Dan kapabilitas untuk bisa dipertanggungjawabkan. Satu saja kalau ahli beneran selesai kualitas. Ya kan?
Karena masalah ahli beneran dikatakan oleh Bung Roy itu kan versinya Bung Roy, gue punya ahli beneran, silakan saja, Iya, ya ahli kan? beneran ini. Kalau dari pihak kami ataupun dari pihak dari Polda Metro Jaya mempunyai ahli yang punya kompetensi untuk itu, ya Abal-abal itu. sama saja gitu. Tinggal bagaimana saja nanti, oke, the battle of law-nya itu bisa saling inilah mempertahankan argumentasinya. Begitu, Cindy. Oke, kalau dari Prof. Jamin gimana? Sebenarnya sejauh mana ahli yang akan dibawa oleh Bung Roy Suryo nanti akan bisa meyakinkan penyidik? Ya, begini, kita harus bedakan laporannya. Kalau di Baris Krim itu Pak Jokowi yang melaporkan, sehingga laporan itu dianggap tidak bisa ditindaklanjuti karena kurang cukup bukti. TPUA itu. Nah, kalau kurang cukup bukti atau itu bukan suatu tindak pidana, maka dari pelapor berkewajiban mempertanyakan kenapa tidak cukup bukti. Nah, kalau belum dirasa cukup menyatakan ahli yang dari Kabaris Krim itu menyatakan sudah cukup, tadi pelapor merasakan tidak cukup, maka dia bisa menghadirkan. Ya, jadi di Baris Krim itu kan laporannya laporan dari Pak Suryo ya, Pak Suryo yang dari melaporkan. TPUA, Oke. Prof. Kalau yang Dari di Polda TPUA. gimana, Prof? Ya, Polda Metro Jaya. Dari TPUA. Kalau di Barreskrim itu TPUA. TPUA, Prof. ya TPUA ya. Nah, jadi kan kelihatan itu kan bahwasannya Suryo yang mau menghadirkan ahli ini di Baris Krim kan, bukan di Polda kan? Di Bukan. Polda. Di Polda ini, Prof. Kalau di Polda, makanya dari awal harusnya sudah dihadirkan. Kenapa baru sekarang dihadirkan? Sudah Harusnya kita dari usulkan, awal Prof, kan tapi punya belum hak direspon. itu. Oh, belum direspon. Nah, itu kesalahan Polri itu kalau begitu. Nah, Jadi itu. kesamaan arusnya diterima. Jadi KUHP itu memberikan hak kepada terlapor untuk menghadirkan saksi-saksi dan ahli Nah. yang menurutnya dapat ya meringankan, kalimat sebenarnya bukan meringankan, yang seharusnya dapat menguntungkan orang tersebut dan harus diterima, wajib diterima karena itu hak begitu. Nah, Betul, kalau Prof. belum pernah harus diperiksa begitu. Jadi apakah nanti keputusan akhirnya tetap sebagai tersangka itu lain pihak ya, tapi tetap harus diterima dan dipertimbangkan. Itu Terima kasih, hak, Prof. nggak boleh itu dilanggar begitu. Tapi Prof. Oke. Tapi Bang Andi ini gimana? Kalau mendengarnya katanya ini sebenarnya ahli yang diajukan harusnya udah diperiksa dari jauh-jauh hari. Anda Iya. melihat ada hal yang aneh juga nggak di sini? Ini kalau saya percaya Polda Metro Jaya, nggak mungkin mereka itu gegabah seperti itu. Pasti mereka mengikuti aturan-aturan dari kepolisian sendiri maupun dari KUHP itu sendiri. Saya tidak percaya bahwa mereka itu tidak diundang untuk itu. Ya, jadi mereka baru ini saja mengajukan. Oh, Kalau dia enggak, mempunyai ini nama-nama Andi Aswan nggak ngerti sih. itu dari kemarin itu sudah ada. Tapi kan ini kan baru sekarang mereka mengajukan nama itu. Dan saya yakin itu sudah lama diminta oleh Polda Metro Jaya. Mana saksi ahli yang dari pihak Roy Suryo Sudah dan kita juga saksi yang usulkan. menentukan Prof. Jamin tadi. Nah, ini kan baru sekarang tadi dimasukkan nama-nama Andi itu. Aswan kan bukan Itu pihak pun terkait langsung, akan jadi nggak menuntut, ngerti. Gitu. karena mereka itu adalah Ya inilah kualitas ASN. orang yang nggak ngerti. Kalau mereka ASN kan Nggak juga ngerti, harus meminta berani ngomong dari hukum, atasannya. bahkan berani menerangkan teknis di Nah, salah satu ini TV yang kalau kita lihat, nggak jelas sama itulah sekali. Roy Suryo, Inilah ya. kualitasnya. Gampang sekali untuk plot twist kayak gitu. Tidak mungkin Polda Metro Jaya itu Aduh. melakukan hal seperti Kualitas termul kayak gini nih. Oke, kalau gitu Ya, Prof. begitu. Jadi, Nah, Prof. Jamin, tapi ini kan juga ketika sudah dia tersangka, kemudian pertanyaan akhirnya adalah soal penahanan. Ketika konteksnya seperti ini, penahanan jadi hal yang urgent tidak? Prof. Jamin, singkat saja. Putus ya? Oke, kalau gitu saya ke Mas Roy. Ya. Mas Roy, artinya tapi dengan ya langkah-langkah yang sudah ada ajukan sejauh ini, Anda masih pede gelar perkara khusus ke depan akan iya ada dong. perbedaannya? Oh pasti harus itu, karena apa? Ya saya kan orang yang terlibat langsung dan saya mengerti langsung. Tapi kalau orang yang nggak terlibat langsung, kemudian di luar malah ngomong, oh itu sudah diajukan. Nah, dia nggak ngerti, kami mengajukannya sudah lama. Bahkan dia menerangkan surat teknis di salah satu TV. Orang nggak ngerti kok menerangkan teknis, ya kita ketawain aja, penerangannya juga salah lagi. Oke, yaudah nanti kita lihat juga bergulirnya seperti apa. Kalau gitu Mas Roy Suryo, Bung Andi Azwan, dan Ya, Prof. Jamin makasih, Ginting, terima Prof. kasih sudah berbagi Makasih, bersama Mas kami di Andi. Kompas Petang. Sehat selalu. terima kasih. Cindy. Terima kasih, Mas